saya ke sekolah. Karena kalau sekolah lain saya diundang untuk memberikan materi ke orang. Ini saya menawarkan ke sekolah untuk menginformasikan. Karena apa? Asesmen ini dilaksanakan bukan sekolah negeri, semua sekolah seluruh Indonesia melaksanakan dari jenjang SD sampai SMA. Kemudian saya ingat ini salah satu promosi ini kan di tengah kota. Saya coba mau review sekolah ini harusnya mampu laksanakan sendiri atau tidak. Saya tanya, laptopnya ada. Kalau laptopnya ada harusnya bisa laksanakan sendiri, tidak harus menumpang ke sekolah yang lain. Selain itu juga menambah ilmu pengetahuan juga bagi guru-guru maupun tenaga teknis yang ada di sekolah. Oke. Pada siang hari ini nanti kita membahas terkait asesmen nasional. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah yang pernah dengar terkait asesmen nasional? Sudah yang pernah dengar? Atau sudah mungkin pernah baca-baca? Baru dengar. Oke. Kalau ujian nasional sudah ya. Ya, kita akan mengenal. Jadi Bapak Ibu juga harus mengenal tentang asesmen nasional ini, semua guru, supaya tidak ketinggalan. Karena seluruh Indonesia ini lagi fokus sekarang ke asesmen nasional. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah dari jenjang SD, MI, paket A, SMP, MTS, paket B, SMA, MA, dan paket C. Jadi semua melakukan asesmen nasional. Asesmen ini tugasnya itu adalah pemetaan mutu pendidikan. Dari pusat ini mau tahu mutu sekolah. Bayangan paling simpel ini Bapak Ibu guru, ini kan semua Bapak Ibu guru. Untuk menilai siswa itu biasanya itu dengan melakukan tes, ujian atau tugas yang lain. Hasilnya diukur dari nilai rapor. Terakhir kan, oh ini siswa ini mata pelajaran ini bagus, ini kurang. Nah, itu bagi siswa. Sekarang asesmen ini ditujukan kepada sekolah melalui nanti di sini ada 3 asesmen kompetensi minimum, survei karakter, survei lingkungan. Jadi Kementerian Pendidikan ingin mengambil rapor dari setiap satuan pendidikan atau setiap sekolah melalui asesmen nasional ini. Yang terlibat di dalam itu siapa-siapa saja. Ada siswa dan ada guru. Nah, asesmen nasional ini yang akan diukur melalui 3 instrumen. Mengukur literasi, membaca, dan numerasi. Nah, ini yang diukur ini kepada siswanya. Kemudian survei karakter, sikap, kebiasaan, nilai sebagai hasil non kognitif. Jadi di dalam survei karakter ini ada pengisian yang harus diisi oleh siswa. Kemudian survei lingkungan belajar, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Ini kepada siapa? Kepada gurunya. Gitu. Bisa lihat ya semua ya, jelas ya. Ini ada PowerPoint tapi sementara nggak bisa dibuka di sini. Ini saya untuk informasi ini mungkin saya akan mempercepat saja karena hanya kasih gambaran. Nanti ini saya bagikan juga ada asesmen nasional lembar tanya jawab. Nah di sini contoh di sini apa itu asesmen nasional? Jadi asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, di setiap satuan pendidikan. Jadi untuk madrasah maupun program kesetaraan. Ini saya jelaskan sampai dengan menengah. Jadi mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar. Nah,
dalam kurung ini literasi, numerasi, dan karakter itu pada siswanya, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi di sini nanti ada banyak Bapak Ibu nanti bisa membaca di sini. Kalau saya jelaskan semua ini terlalu banyak. Intinya apa itu asesmen nasional? Bapak Ibu harus tahu. Jadi Kementerian Pendidikan punya program itu sebenarnya itu menggantikan dengan ujian nasional. Tetapi dalam hal ini bukan sebagai standar kelulusan. Jadi ketika ada siswa yang mengisi soal yang jawabannya masuk, itu bukan standar untuk lulus siswa, tidak. Namanya di survei atau namanya ini adalah penilaian terhadap mutu di sekolah. Jadi hasil apapun yang siswa kerjakan itu ada gambaran oleh sekolah. Gitu. Namun nanti apakah pertanyaannya, Pak, apakah ini semua siswa ikut? Dalam hal ini tidak semua siswa ikut. Hanya ada pada kelas 5 untuk jenjang SD. Kelas 5, kemudian hanya 30 siswa yang akan mengikuti asesmen ini. Hanya 30 siswa. Mari silakan. 30 siswa, 5 cadangan. Jadi totalnya 35 nama yang akan keluar, 5 cadangan dan 30 akan mengikuti asesmen. Literasi tadi sudah dijelaskan dan numerasi. Literasi itu kemampuan memahami, mengevaluasi, merefleksikan sebagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif ke masyarakat. Jadi tentang membaca ya. Kalau siswa nanti akan mengerjakan tentang membaca, hasil bacaan apa. Kemudian numerasinya itu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia di dunia. Ini istilahnya tentu matematika. Nah, ini ada komponen-komponen AKM. Literasi membaca, teks informasi, teks data. Kontennya, progres kognitifnya untuk menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Jenisnya personal, sosial budaya, saintifik. Numerasi, bilangan, pengukuran, geometri, data dan uncertainty, aljabar, pemahaman aplikasi, penalaran, konteks personal, sosial, kultural, saintifik. Jadi intinya ini dari dalam hasil soal ada poin-poinnya yang akan dimulai dari soal yang akan dikerjakan oleh siswa. Nah, kemudian pilihan ganda hanya satu jawaban yang benar. Kalau objektifnya, dan ada juga pilihan ganda kompleks, jawabannya benar lebih dari satu. Begitu. Dalam soal itu ada satu jawaban saja yang benar dan ada juga dua yang bisa 2 atau 3 yang benar dalam menjawab. Nah, nanti nilainya skor saja berarti ketika siswa mengerjakan. Menjodohkan ini isian singkat, angka, nama, benda yang sudah diisi. Kemudian non objektif, ada juga esai dalam pengerjaan soal. Ini untuk kepada siswa. Nah, ini survei karakter yang dinilai adalah seperti ini, ada bernama bertakwa, peraturan besar, bernalar kuliah, mandiri, bernalar kristis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini tentang survei karakter. Nah, seperti begini.
Ini gambaran saja. Kemudian ada namanya survei lingkungan belajar. Ini keamanan sekolah. Nah, ini gambarannya ya. Keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Jadi ini yang nanti dikasih survei lingkungan belajar ini kepada gurunya, kepada guru. Nanti melalui instrumen, ada instrumen yang harus diisi. Jadi asesmen ini yang ikut itu adalah siswa, yang duduk depan komputer adalah siswa. Nanti gurunya tidak harus duduk depan komputer. Nanti ada instrumen yang harus diisi dari sekolah. Nanti menggambarkan lingkungan belajar di sekolah itu sendiri. Nanti dinilai melalui instrumen itu. Begitu. Jadi gambarannya inilah seperti ini. Itu keamanan sekolah, kebijakan sekolah, kemudian indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, pengembangan guru. Jadi isinya ini tentang guru nanti. Maupun mungkin termasuk juga ada pendidikan orang tua, profesi. Berarti kan ada juga tentang orang tua siswa. Nah, asaran asesmen ini itu siswa yang ada di kelas 5 untuk SD, siswa yang ada di kelas 8, dan ada siswa yang kelas 11. Jadi bisa saja Bapak Ibu punya anak yang sekolah di SMP, bisa saja mengikuti asesmen ini. Tapi posisinya ada di kelas 8. SMA berarti ada di kelas 11. Namun namanya akan acak. Jadi sekolah maupun dinas tidak bisa menentukan siapa yang harus ikut. Ketika namanya keluar, nanti nama-nama itu yang nanti tidak tahu. Dari 30, mungkin satu orang ada sakit, bisa digantikan dengan cadangan. Cadangan itu dikasih cuma 5 siswa. Ya, ini literasi tadi, kemudian survei karakter, ini guru, ya ini yang guru dan kepala sekolah. Ini ya, kalau siswa itu literasi numerasi, survei karakter. Kalau guru dan kepala sekolah, survei lingkungan belajar. Jadi sudah jelas ya, tuh guru itu apa yang dikerjakan nanti. Jadi tidak ada terlewat untuk semua sekolah ya. Ya ini saya tadi ya. Murid kelas 5, 8, dan 11. Maksimal untuk 30 murid SD dan 45 murid SMP, SMA, SMK. Akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud, Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menjadi responden. Tes kuesioner murid diaplikasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi atau corporate. Nah ini yang nanti dalam, atau sekarang kita sebut itu ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Untuk guru SD, SMP, dan SMA, semua guru menjadi responden. Untuk mengurangi beban administrasi, guru diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner terkait survei lingkungan yang tadi. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan mandiri, pasti masing-masing bisa isi. Kepala SD, SMP, dan SMA, semua kepala sekolah menjadi responden sama dengan guru. Kepala sekolah diberi waktu 2 minggu mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan mandiri. Pasti di sini secara daring tinggal 2 minggu lah, maksimal 2 minggu waktunya. Ya, ini tadi tujuan asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi. Ya, rapor itu kan informasi pendidikan tentang siswa ya. Bapak Ibu, informasi siswa ini mampunya di mana, kurangnya di mana, itu informasi yang disampaikan melalui rapor penilaiannya. Sekolah pun melalui asesmen ini akan disampaikan informasinya kepada Kementerian Pendidikan, sehingga nanti kalau sekolah ini kurangnya di mana,
program apa yang baik dan pas untuk meningkatkan kualitas siswa di sekolah itu. Gitu. Kalau sekolah tidak ikut asesmen, otomatis seperti siswa tanpa rapor. Sudah jelas. Tapi tidak ada informasi apa yang saya dapatkan dari pelaksanaan pembelajaran siswa itu mengikuti pembelajaran selama 1 semester. Ya. Saya lanjut, ini seperti informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Jadi kualitas dari sekolah cara mengajar pasti akan berdampak pada siswa. Ini akan dievaluasi oleh Kementerian Pendidikan. Kalau memang apa yang kurang di sini, nanti ada program penguatan untuk sekolah itu. Seperti itu. Asesmen nasional sebagai penunjuk arah tujuan dan praktik pembelajaran. Jadi kompetensi dan karakter murid sebagai tujuannya. Asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Jadi sekarang itu ditekankan untuk karakter. Kalau kompetensi itu dari dulu kalau tetap dituntut kompetensitas, kemampuan. Tapi karakter ini yang jadi tolak ukur utama yang cukup berat mungkin untuk Bapak Ibu. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, dari hasil itu kan kita kan tahu sekolah ini begini, ini harus apa yang kurang dan apa yang harus ditambahkan dengan ada asesmen ini. Asesmen nasional memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif memiliki ciri mulai dari pengajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Bagi sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Itu sekolah dulunya. Ini tadi ya, asesmen nasional untuk memotret mutu sekolah. Mutu itu meliputi input, proses, hasil belajar yang mencerminkan kinerja dari sekolah. Sebagai umpan balik, berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan dan kepolisian. Jadi banyak terkaitannya. Ketika sekolah masih kurang, jadi perhatian dinas pendidikan. Apa yang kami harus tingkatkan di sekolah melalui bidang-bidang teknis yang menangani ya. Mungkin kalau SD melalui ke SMP. Karena SMP ada yang tangani khusus SMP. Memang ini jadi PR-nya itu. Tapi dengan ada potret ini muncullah seperti rapor dari SD Impres Rapornya bagaimana? Apa yang kurang? Itu yang jadi gambaran atau jadi tugas dari dinas pendidikan. Wah, ini kurang ini. Apa yang harus kita buat? Tingkatkan itu. Dengan cara mungkin program apa yang harus dibuat. Seperti itu. Nah, pelaksanaan asesmen nasional. Nah, pelaksanaan ini pasti dari Kemendikbud, Dinas Pendidikan dan kantor Kemenak bagi yang sekolah yang di bawah Kemenak ya. Nah, itu pelaksanaannya itu berbasis komputer dan daring. Jadi untuk sekolah, untuk siswa mengerjakan secara daring, melakukannya lewat komputer ya. Murid yang mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan dengan diawasi. Guru dan kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang, 2 minggu itu ya. Jadi sebenarnya kalau 1 hari selesai bisa 1 hari.
Jadi batas maksimal itu 2 minggu. Koordinasi yang diperlukan, pemetaan dan menyiapkan komputer dan sarana pendukung. Jadi pemetaan itu kami akan petakan di sekolah ini apakah melaksanakan mandiri, apakah bergabung ke sekolah lain atau menumpang. Seperti itu. Tentang sekolah secara spasial. Secara spasial itu nanti adalah dalam sistem secara data nanti di verbal yang dilakukan oleh sekolah, otomatis nanti itu kita secara spasial ya. Ada di verbal. Penyiapan teknisi TIK terutama untuk jenjang SD. Teknisi ini yang nanti mengatur lab. Bagaimana bahasanya itu kan kita seolah ini ada lab. Disiapkan bagaimana komputernya, jaringannya bagaimana, itu teknisinya. Ya, peserta itu untuk SD di sini sudah maksimal 30 per sekolah. Nah, bagi sekolah penggerak, ada namanya sekolah penggerak. Itu yang diuji itu bukan cuma kelas 5, tapi ada tambahan kelas 4 juga. Pelaksanaan berbasis komputer dan adaptif. Materi yang literasi, numerasi dan sebagainya. Pelaporannya tidak untuk individual siswa. Ini levelnya nanti tuh yang dilaporkan itu secara seluruh tentang sekolah itu. Ya, ini alokasi waktu. Ini saya jelaskan sedikit. Jadi untuk pelaksanaan asesmen itu ada 2 gelombang. 2 gelombang. 1 gelombang 2 hari. Tapi kalau 2 gelombang berarti berapa hari? 4 hari. Nah, setiap siswa wajib mengikuti 1 gelombang. Cukup 1 gelombang. Berarti kalau gitu, berarti kan cuma 2 hari ya. Setiap siswa mengikuti 2 hari. Nah, sekarang untuk waktu di sini kalau nggak salah itu butuhkan 2 jam. Butuhkan 2 jam untuk 1 sesi. Jadi pelaksanaan maksimal itu 2 gelombang. Setiap siswa wajib mengikuti 1 gelombang. 1 gelombang itu 2 hari. 1 hari itu maksimal 3 sesi. 1 hari maksimal 3 sesi. Ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Setiap sesi maksimal itu 2 jam. Setiap sesi maksimal 2 jam. Jadi setiap siswa wajib mengikuti 1 gelombang atau 2 hari. Di hari pertama ataupun hari kedua itu selalu ada 3 sesi. Jadi sesi 1, sesi 2. Untuk waktunya itu 2 jam ya. Sini untuk hari pertama tes literasi 75 menit. Survei karakter 20 menit. Tes literasi 90 menit. Ya sorry. Untuk waktu di bawah ini khusus SMP, SMA, SMK. Untuk SD cuma ini. Ya, hari tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Itu SD di atas saja. Nanti kalau 75 menit itu sudah lebih dari 2 jam. Sudah lebih. Tambah ini maksimal 2 jam lah. Sini harusnya 95 menit ya. Berarti harusnya 1 jam setengah. Tapi setahu saya itu 2 jam paling lambat. Paling lama 2 jam. Nah, kemudian maaf ini jadwal lama yang di sini ya. Ini jadwal lama. Nanti jadwal yang baru itu ada di webnya ANBK. Ada data di operator. Bisa jelaskan sedikit Bapak Ibu terkait tadi masalah gelombang 1, gelombang 2, kemudian gelombang 1 itu harus 2 hari, gelombang 2 itu harus
gelombang 2 itu 2 hari juga. Jadi kalau hitung-hitungannya begini, kalau sekolah punya komputer hanya 5, artinya yang dipakai siswa hanya 5, berarti di sesi 1 itu berapa siswa yang masuk? Berarti cuma 5. Sekarang kita hitung, siswa yang ikut ada berapa orang? 30. Nah, kalau cuma 5, berarti untuk 1 hari itu siswa ikut cuma ada 15 siswa. Nah, 15 siswa itu wajib mengikuti 2 hari. Wajib mengikuti 2 hari. Nanti yang 15-nya bagaimana? Ada di hari ketiga dan keempat. Gitu. Jadi setiap siswa wajib mengikuti 2 hari. Kayak yang tadi yang ini, hari ke-1 dan hari ke-2. Untuk siswa yang ikut di hari pertama wajib mengikuti hari kedua. Ya sudah, berarti habis selesai yang 15 siswa itu. Nanti hari ketiga keempat 15 siswa yang belum lagi. Begitu. Nah, jadi itu SD bisa mengikuti kalau minimal komputer untuk siswa itu adalah 5 dan satu laptop atau komputer protor. Nah, kalau ada lebih ya semakin cepat. Contoh saja, kalau komputernya contoh 10, berarti 1 hari 30 siswa masuk kan? Ya sudah, berarti hari kedua habis. 3 dan 4 tidak ada lagi. Itu gambarannya. Nanti bilang harus ada 2 gelombang. Kenapa 2 gelombang? Nah, tadi setiap siswa itu wajib menyelesaikan 1 gelombang, yaitu 2 hari tadi. Jadi sudah cukup paham ya tadi yang pembagian waktu dan pembagian sesi. Nah, kalau di sini contoh ada 8 laptop untuk siswa ya. Jadi kalau satu lagi 9, contoh servernya. Berarti tinggal 8 kali 3 berapa? 24 kan? Nah, berarti 24. Nanti yang 6 orangnya itu sebenarnya tergantung di hari ketiga dan keempat. Tapi kalau jatuhnya 10, berarti cuma 2 hari laksanakan habis. Gitu. Iya. Memang dimaksimalkan 15. Tapi kalau untuk SD itu cukup 5 bisa melaksanakan, tapi konsekuensinya itu 4 hari. Gitu. Semakin banyak ya semakin cepat selesainya. Ini hasil asesmen itu digunakan sebagai pemetaan untuk sistemnya penyelarasan hasil belajar terjadi dengan program pembicaraan. Jadi bagi sekolah yang melaksanakan otomatis nanti hasilnya langsung dari pusat. Hasil asesmennya itu langsung nanti pemetaannya dari pusat. Ini untuk hasil AKM-nya ya. Ya tadi AKM itu kan ada numerasi. Kalau jadi Bapak Ibu begini, untuk siswanya yang diikutkan kelas berapa? Tadi kelas siswanya 35 cadangan. Cadangannya 5. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memperkuat siswa, membawa mengajar, belajar di kelas 5 mengikuti siswa tidak perlu. Jadi kan betul murni dari kemampuan siswanya, apapun hasil jawaban. Karena ini kan bukan sebagai standar lulusan siswa. Surveinya itu melalui 3 siswa tadi. Dan betul-betul murni memang dari siswa itu. Walaupun mungkin kemampuan siswa yang itu tidak sama semua, tapi biarkanlah itu survei itu murni betul-betul dari siswa. Karena untuk guru juga ada survei sendiri melalui nanti apa yang harus diisi oleh guru masing-masing. Targetnya itu kepada siswa yang terdaftar di Dapodik dan kepada guru yang sudah terdaftar di Dapodik ya. Kalau terdaftar otomatis nanti tidak akan mengisi. Yang penting diketahui sekolah, sisanya itu nanti
itu untuk asesmen nanti itu untuk SD itu paling terakhir. Jadi SMA, SMK, MA itu yang duluan, kemudian SMP, MTS, nanti terakhir itu SDMI. Ada salah itu karena nanti bulan Oktober. Nah, kemudian ini kepada guru ya. Kalau guru yang mengajar lebih dari 2 sekolah, nanti yang diambil itu di sekolah induknya. Itu ada sekolah A dan sekolah B. Guru ini induknya di sekolah A. Nanti pengisian surveinya itu ada di sekolah A, bukan di sekolah B. Seperti itu. Mungkin ada tambahan mengajar di sekolah lain ya. Ya, kemudian saya lupa. Di sini metode pelaksanaannya itu ada online dan ada semi online. Nah, kalau semi online itu ribetnya harus punya komputer server. Komputer server harus mempunyai 2 layar dan harus terhubung dengan jaringan LAN. Nanti ini kita akan buat seperti lab. Kalau full online, ya sudah semua bisa pakai kabel, bisa pakai WiFi. Tapi pengaturan atau settingannya tidak repot. Cukup instalkan browser untuk router dan wire. Tapi kalau untuk server yang semi online itu harus butuh dia punya jadwal dan soalnya lain-lain setiap 2 giga, kemudian instalasinya lebih cukup ribet kecuali orang yang biasa tangani teknisi biasanya yang tangani mungkin dulu seperti UKG. Kemudian yang lain-lain itu bisa. Terutama yang SD, teknisnya itu beda-beda. Karena bukan cuma sebatas tahu komputer, ini harus mengerti tentang jaringan, konfigurasinya, virtual box. Lumayan agak ribet untuk semi online. Cuma itu lebih aman karena jaringannya nggak butuh terlalu banyak-banyak. Cukup minimal itu 1 MB semi online. Nah, tapi kalau udah butuh servernya itu tidak boleh laptop, harus komputer. Kalau full online atau online, cukup laptop pun jadikan router, servernya itu bisa, cukup laptop. Karena kalau full online, semua itu langsung akses ke servernya kementerian. Tapi kalau sini online, komputer itu terhubung ke server, aksesnya ke servernya sekolah itu. Jadi itu. Tadi ini dalam 1 hari dapat dilaksanakan 3 sesi masing-masing, sesi maksimal 2 jam. Kemudian pengawas itu gampangnya itu langsung dari guru saya di situ. Pengawas itu mengawasi siswa mengerjakan. Apabila ada siswa yang berhalangan hadir sebelum pelaksanaan, bisa digantikan kepada siswa cadangan ya. Pada siswa cadangan. Kalau seandainya siswanya tidak sampai 30, berarti semua ikut. Tapi kalau lebih dari 30, sesuai dengan pemetaan nanti siswa mana yang akan dapat. Nanti ada kartunya, ada kartu untuk siswa mengikuti asesmen. Ya ini ya. Ini infrastruktur TIK pada satuan pendidikan atau ini spesifikasi yang akan perlu. Nah perbandingannya ini komputer proktor kalau semi online harus berbentuk desktop PC, all in one bukan laptop. CPU 4 core, RAM 8 GB, hard disknya 250 yang free, Windows 10. Perbandingan satu server diakses maksimal 15 komputer client. Artinya satu server pada maksimal itu 15 komputer siswa. Kalau untuk online, ini bentuknya desktop PC, all-in-one atau laptop terhubung internet, sudah itu saja. Bandingannya jauh sekali ya. Untuk komputer client, standarnya ini ada CPU dual core, monitor 11 inci, RAM 2 GB, resolusinya 1024 720, minimal hard disknya 10 GB. Bisa Windows, bisa Linux ini. Tapi rata-rata kita di sini pakai Windows. Untuk lainnya
Untuk online hampir sama. Tapi di sini diusahakan itu ada webcam, makanya kata-kata kan tidak ada webcam. Nah, aplikasi yang dipakai, nah ini namanya VHD ini. Dijalankan di VirtualBox, akan dibagikan pada bukan pada rakor ya. Jadi VHD ini itu database pakai data yang akan diambil dari pusat. Ini sekitar puluhan media kalau salah. Nah, kemudian harus masukkan VirtualBox, ada lumayan panjang. Kemudian browser Proctor, example player. Sedangkan untuk online cuma cukup browser Proctor, example player. Nah, itu saja. Nah, bandwidthnya itu adalah internet untuk semi online 1 mega. Sedangkan untuk full online atau online 15 Mbps dengan 15 MB. Ketemu punya bisa. Ya. Kalau itu di sini ini jaringannya berapa besar? Nah, 10 itu sebenarnya tidak cukup. Kemarin dinaikin berapa ini? 50. Ternyata. Tanya jaringan mulai. Pakai punya. Waktu itu mau mencapai ke sana. Jadi 1 sampai 59 itu mencapai ke 50. Jadi kalau waktu mungkin saya bisa 10, bisa 20, bisa 30. Tapi batas maksimalnya itu ada sampai 50. Jadi dari range 1 sampai 50. Kalau bilang up to 10 berarti cuma 1 sampai 10. Jadi bisa ke 20, 30 dan 50. Gitu. Untuk dari ini home bandwidth itu 50 Mbps. Kalau kita ukur downloadnya mencapai 50, uploadnya cuma mencapai 20 Mbps. Harusnya begitu. Nah, jadi untuk jaringan itu kita tesnya itu ada namanya download dan ada upload. Bapak Ibu mungkin tidak tahu download itu apa, upload itu apa. Jadi fungsi download dan upload begini. Contoh paling simpel itu di WA. Ada yang kirim gambar masuk, Bapak Ibu klik di situ otomatis download. Lalu kita mengambil. Itu download. Kalau upload bagaimana? Bapak Ibu sendiri yang mau taruh gambar dalam WA itu kirim gambar. Itu namanya upload. Mengirim gambar. Tapi kalau download mengambil. Fungsinya begitu. Jadi di itu ada download dan ada upload. Setiap jaringan begitu. Nah, kemudian untuk kecepatan internet diukur itu berdasarkan megabit. Sedangkan data, contoh foto ini ukurannya besaran data itu berapa? Megabyte. Megabit itu lebih kecil daripada megabyte. Kalau kita hitung 50 Mbps itu 50 megabit per second per detik. Itu harus untuk menjadi megabyte harus dikonversi dulu. Ada perhitungannya konversi sampai jadi berapa megabyte. Jadi cuma kecil kalau megabyte-nya. Contoh, kita punya foto, ini dia punya besaran datanya itu berapa besar, kapasitasnya berapa, itu satuannya megabyte. Tapi untuk transmisi data satuannya itu lebih kecil, megabit. Tadi Bapak Ibu bilang kami punya 50 Mbps, yang pakai guru 15 sudah beres. Sekarang Bapak Ibu bagi saja 50 bagi 15, satu orang dapat berapa? Wajar kan tidak? Bisa dapat 2 kan? Lebih. 3 5. Nah, kalau satu orang buka YouTube, dia streamnya paling banyak, ngambil datanya paling banyak, otomatis nanti yang lain kita meleleh. Jadi ada hitungannya, jangan perlu nyeleret jaringan. Kita harus ada matematika yang menghitungnya juga. Jadi jangan salahkan saya kenapa lelet. Kita yang terlalu over terlalu banyak penggunaannya. Gitu. Makanya nanti saat pelaksanaan asesmen tidak boleh diakses untuk pakai yang lain-lain. Fokus di asesmen nanti. Gitu. Jadi ada hitung-hitungannya kenapa cepat dan terlambat. Itu dari Telkomnya. Tapi bisa saja lagi ada kesalahan teknis, mungkin kita punya router mungkin sudah panas, sudah jelek, bisa saja nanti lebih kurang maksimal. Tapi kalau hitung-hitungan data seperti itu.
Di sini bandwidthnya itu internetnya itu 12 Mbps untuk 15 komputer klien. Di sini stabil selama berlangsung asesmen dan dedicate. Nah, dedicate itu begini 1:1. Kalau dikasih 50 Mbps, downloadnya 50, uploadnya juga 50. Tetapi kalau di Telkom yang pakai di home di rumah dengan di sekolah, perbandingannya 1:4. Kalau downloadnya 50, nanti uploadnya 1/4-nya berapa? Tidak 50-50, tidak sama. 25. Caranya itu bisa mengukur pakai speed test. Di rumah juga Bapak Ibu gini, kenapa jaringan lambat ya? Kita buka saja speed test. Wah, ternyata cuma 4 megabit atau cuma 2 megabit ya. Karena pemancar dari Telkom ternyata memang sembarannya kecil saat kita di rumah. Mungkin kenapa di sini cepat, kenapa di sana lambat? Itu ada, kita bisa tes sendiri pakai HP. Namanya speed test, bisa di-download masing-masing. Itu untuk kecepatan kita. Jadi di sini harus 15 Mbps. Tetapi ingat 15 itu berarti download uploadnya 15. Sedangkan di sini kan kalau salah 50 dan 20. Coba nanti tes sendiri ya. Itu mencapai 50 dan mencapai 20. Itu perbandingannya. 1/4 kalau nggak salah dari download. Ini isi di HP, isi di laptop. Ah ya, Satu orang juga. ya pastilah. Jadi jangan bilang kenapa lambat. Coba matikan yang lain saja. Bisa begitu. Tapi kalau ada grup kayak cuma untuk online, tergantung penggunanya berapa banyak. Mungkin kalau sini lagi pembelajaran online, ya berarti kan kita bagi-bagi. Ini guru ya akses itu contoh laptop ini. Apalagi ada yang putar YouTube, otomatis ya lainnya lambat. Karena YouTube itu mengambil video itu sepersekian detik itu cukup besar. Jadi ada penghitungannya. Apalagi kan kalau di sini pembayarannya full online, pembelajarannya tidak tatap muka, otomatis semua bergantung kepada internet. Dan pengguna maksimalkan untuk pembelajaran. Nah, untuk sambil ngajar, buka YouTube sebentar. Nah, otomatis jaringannya harus beres. Gitu. Belum pembagiannya kalau sudah sharing-sharing bagi-bagi ke sana. Seperti itu. Jadi ini ya untuk saya pikir kalau 50 itu harusnya bisa. Misalkan dia full, jangan diganggu. Nanti asesmen gitu. Ya mungkin masih banyak tapi saya sarannya itu saja karena kita fokus itu pengenalan tentang asesmen ini. Apa tujuannya, apa asesmen itu, tujuannya untuk apa, kemudian teknis pelaksanaannya seperti apa. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu bertanya. Coba bantu menjawab, bantu men-sharing informasinya.